Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberi keturunan yang soleh solehah ila yaumil qiyamah. Karena keturunan baik anak, cucu, seterusnya ini merupakan aset yang luar biasa bagi orang tua. Karena itu di dalam kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa anak ini merupakan amanat kepada orang tuanya. Hati anak yang bersih, yang masih murni, ini adalah aset yang sangat luar biasa. Tergantung bagaimana nanti orang tua itu menulis atau mengukir di dalam hati anak ini. Maka kita kalau melihat kondisi zaman sekarang, ini kita harus betul-betul memperhatikan anak-anak kita. Karena mereka adalah estafet kepemimpinan orang tua, guru-gurunya. Ini kita perhatikan dengan betul-betul. Maka di sini ada beberapa tips atau cara bagaimana membentuk anak yang soleh, yang insya Allah bisa berbakti kepada orang tua, manfaat kepada lingkungannya, kepada agama dan bangsanya. Yang pertama, untuk membentuk anak yang soleh adalah dibutuhkan orang tua yang soleh. Banyak orang tua ini ingin anaknya soleh, tapi kadang kurang banyak orang yang menginginkan atau orang tua yang ingin dia menjadi soleh. Ini justru sesuatu yang sangat penting. Bagaimana seorang anak bisa menjadi baik adalah dengan berusaha orang tua menjadi baik. Karena keberkahan orang tua ini nanti bisa menurun kepada anak-anaknya. Maka di dalam Al-Quran ada salah satu cerita ketika Allah mengutus Nabi Khidir alaihissalam untuk datang ke satu tempat. Di situ ada tembok yang mau roboh, kemudian sama beliau itu ditegakkan lagi. Ini kenapa? Karena di situ di bawah tembok ini ada hartanya anak yatim. Yang ketika tembok ini nanti sudah roboh dulu, ini anak yatim ini nanti mungkin tidak kebagian harta tersebut. Allah mengutus Nabiullah Khidir alaihissalam itu karena berkahnya kakeknya. Kalau di dalam Al-Quran itu wa kana abuhuma sholiha, ayahnya ini orang soleh. Nah, menurut para ulama tafsir, ayah ini adalah ayah yang atau ajad as-sabi, ya. Kakek yang ketujuh. Ini berkahnya bisa sampai kepada anak cucunya. Karena itu mari kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi baik, untuk menjadi soleh. Karena kesolehan kita, kesolehan orang tua itu nanti bisa menetes kepada anak-anaknya. Maka kalau kita itu melihat anak-anak kita tidak baik, ya, atau belum baik, katakan seperti itu, maka kita harus introspeksi diri dan banyak istighfar. Karena mungkin perilaku kita yang buruk itu juga menetes kepada anak-anak kita. Dengan istighfar insya Allah, Allah nanti akan mengampuni dan tidak menjadikan kesalahan kita, keburukan kita itu menetes kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama, untuk membentuk anak yang soleh itu berusaha menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang soleh. Insya Allah keberkahan orang tua yang soleh itu nanti akan dirasakan oleh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh juga. Kemudian yang kedua, di antara tips bagaimana anak ini berbakti kepada orang tuanya adalah
orang tua ini juga dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka di dalam satu makalah, biru aba'akum ya birukum abna'ukum. Jadi kamu harus berbakti kepada orang tuamu. Nanti balasan kamu berbakti kepada orang tuamu adalah berbaktinya anak-anakmu kepadamu. Jadi kalau hari ini ada orang tua melihat anaknya berbakti kepada dia, ini harus mengingat apakah dulu ketika dia bersama orang tuanya juga seperti itu. Terus bagaimana Pak kalau mungkin dulu ini dia mempunyai kenangan yang tidak baik dengan orang tuanya. Nah, itu dengan kalau orang tuanya masih hidup dengan meminta maaf. Meminta maaf, minta ridho kepada orang tuanya supaya jangan sampai hati orang tuanya yang mungkin sakit karena kenakalan anaknya ini nanti bisa menyebabkan cucunya berarti ya ini menjadi anak-anak yang buruk, anak-anak yang tidak baik. Kalau orang tuanya sudah meninggal, nah ini bagaimana? Apakah anak ini juga masih bisa birrul walidain ketika orang tuanya sudah meninggal? Itu dikatakan oleh para ulama bisa dengan 3 cara. Lakukan 3 cara ini. Yang pertama adalah dengan mendoakan orang tua, diziarahi makamnya. Kemudian bersedekah dan pahalanya ini dikirim kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu orang tua dulu kalau dia punya kenalan, punya orang-orang yang dekat, itu disambung lagi oleh anaknya ini. Insya Allah ini juga menjadi satu solusi ketika anak ini sudah orang tua sudah meninggal dan dulu hubungannya ini kurang baik dengan orang tuanya, supaya keburukannya kepada orang tua dulu tidak menetes kepada anak-anaknya. Jadi kalau ada orang tua ingin anaknya berbakti, maka dia juga dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya. Kama tadinu tudanu. Seperti kamu memberi hutang, maka kamu akan dibayar. Di perlakuan kita kepada orang tua itu nanti juga mengakibatkan anak-anak kita juga berperilaku seperti itu kepada kita. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang menjadikan atau membentuk anak yang soleh adalah ta'amul halal, makanan yang halal. Jadi orang tua ini jangan seenaknya memberikan makanan kepada anak, sekenanya, wis pokoknya kenyang, nah itu jangan sampai. Tapi harus melihat makanan ini halal apa tidak. Karena makanan ini ibarat biji. Kalau bijinya itu biji padi, nanti akan tumbuh padi juga. Kalau bijinya duri, juga akan tumbuh duri. Makanan juga seperti itu. Kalau makanannya halal, itu pasti yang dilakukan juga halal. Telinganya mendengar yang halal, matanya melihat yang halal, lisannya juga mengucapkan yang halal. Tapi kalau bibitnya sudah haram, makanannya haram, ini perilakunya juga ikut haram. Maka makanan ini betul-betul dijaga. Orang tua bekerja, ini sudah menjadi tanggung jawab, monggo. Tapi pekerjaannya ini yang bagaimana? Jangan sampai menipu. Nah, kalau mungkin menjadi petani, ya, ketika sudah wajib zakat harus berzakat supaya hartanya ini tidak tercampur dengan barang yang haram, yang akhirnya menjadi syubhat. Ini juga berpengaruh kepada perilaku anak-anaknya. Maka dikatakan bahwa ad-du'a miftahus sama wa asnanuhu ta'amul halal. Bahkan makanan halal atau haram ini juga nanti berpengaruh kepada doa-doa kita. Di doa itu merupakan kunci langit. Giginya kunci ini adalah makanan halal. Kita tahu kalau kunci itu tidak ada giginya itu nanti nggak bisa membuka pintu. Doa itu barang yang atau sesuatu yang baik, yang istimewa. Tapi kalau makanannya haram, ini juga sulit untuk diijabah. Jadi kita harus berusaha menjadi orang tua yang baik, kemudian berbakti kepada orang tua kita, dan memberikan anak-anak kita ini makanan yang halal. Jangan hanya enak, tapi kita lihat kehalalan makanan ini.
Kemudian untuk membentuk anak yang soleh ini, di antara kalam para ulama adalah mukhalatatus sholihin, harus dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Al-mujawarah mu'athirah. Jadi berdekatan itu nanti akan membawa bekas. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita soleh, dekatkan dengan orang soleh, kenalkan dengan orang soleh. Temui orang soleh dengan mengajak anak-anak kita. Insya Allah nanti kita dapat keberkahan orang-orang soleh. Terutama orang soleh itu kebanyakan di mana? Ya, kalau kita melihat secara umum, jadi kalau kita ingin anak kita soleh, kita kumpulkan dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu insya Allah banyak itu di pondok pesantren. Jadi karena pondok pesantren itu simbol dari bagaimana di situ ada ilmu, di situ ada ibadah dan yang lain. Ini insya Allah orang-orang soleh itu banyak ada di situ. Maka anak kita dipondokkan, dimasukkan ke pondok pesantren, insya Allah di situ akan ketemu dengan orang-orang soleh. Dan ketika ketemu orang soleh, itu potensi besar anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian kalau mungkin tidak bisa ke pesantren, itu dekatkan dengan masjid. Insya Allah di masjid itu banyak orang-orang yang baik juga. Maka di antara sabda Rasulullah, idza ra'aitumur rajul yu'awidul masajid fashhaduhu bil iman. Atau kama qala, kalau kamu melihat orang itu membiasakan diri ke masjid, maka saksikan dia ini orang yang imannya kuat. Jadi kalau anak kita tidak bisa ke pesantren, dekatkan dengan masjid. Minimal kumpulkan dengan anak-anak yang baik. Ada kumpulan mungkin sholawat, kegiatan-kegiatan yang baik supaya dia ini juga mendapatkan efek baik dari perkumpulan tersebut. Jadi mukhalatatus sholihin ini faedahnya itu sangat luar biasa. Maka banyak orang-orang yang menjadi aulia besar itu mulai dari kecil itu memang yang dilihat orang-orang besar, orang-orang soleh. Itu kemudian membekas kepada hatinya dan ingin meniru. Nah, ini mukhalatatus sholihin. Dan yang kelima adalah dengan berdoa. Mendoakan anak-anak kita. Ini pula yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini beliau sering mendoakan keturunannya. Rabbi habli minas sholihin. Bahkan saking perhatiannya Nabi Ibrahim kepada anak cucunya, itu diceritakan di dalam satu ayat di surat Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Nabiullah Ibrahim ini diberi ujian oleh Allah beberapa hal, itu bukannya dilakukan tapi disempurnakan. Maka Allah kemudian dawuh kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kamu saya jadikan pemimpin. Ketika itu Nabi Ibrahim matur kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, kemudian anak cucu saya bagaimana? Nah, ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam, jadi pemimpin, itu beliau istilahnya mengajukan anak-anaknya ini kepada Allah. Anak saya bagaimana? Maka orang tua ini juga harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anaknya ini dijaga menjadi anak yang baik. Banyak berdoa, tiap hari doa. Maka ada salah satu orang yang pernah bertanya kepada seorang ulama, beliau Al-Maghfurlah Mbah Yai Arwani Kudus. Itu ada orang bertanya, Mbah Yai, bagaimana cara menjadikan anak kami ini soleh? Maka beliau ini memberikan satu cara, yaitu dengan setiap habis sholat berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Dibaca 3 kali setiap selesai sholat. Ini doa. Nah, jadi ringkasnya untuk membentuk anak yang soleh, yang pertama adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang yang baik, kemudian kita berbakti kepada orang tua kita, kemudian kita memberikan anak-anak kita ini makan dan yang halal, kemudian kita kumpulkan dengan orang-orang soleh, dan kemudian berdoa. Semoga anak-anak kita ini menjadi penerus dan generasi yang baik, yang meneruskan perjuangan orang tuanya, guru-gurunya, menjadi orang yang bisa kita banggakan, menjadi penyejuk mata orang tua, dan khususnya dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.